Namaku Alina. Umurku 26 tahun ketika aku dinikahkan dengan seorang pria yang bahkan tidak kukenal namanya dengan jelas. Orang-orang menyebutnya Dika. Selebihnya tidak ada yang tahu tentangnya. Bahkan keluargaku sendiri hanya mendengar namanya dari mulut ke mulut, seperti desas-desus yang tak jelas asalnya. Semuanya bermula dari adikku, Aira. Ia terjebak dalam hubungan dengan seorang pejabat muda yang ternyata sudah bertunangan. Saat hubungan mereka terbongkar, bukan pria itu yang disalahkan, tapi Aira. Dan tentu saja keluargaku ikut tercoreng. Ibuku menangis setiap hari. Ayahku tidak sanggup menatap para tetangga. Harga diri mereka terkoyak. Ada satu cara menyelamatkan nama baik keluarga ini, kata ayah suatu malam. Aku duduk di ruang tamu bersama mereka. Aira menunduk, tak sanggup bicara. Ibuku hanya diam. Lalu ayah melanjutkan. Kamu Lin, kamu harus menikah. Aku tertawa kecil. Menikah? Dengan siapa? Ayah menjawab dengan serius. Dengan pria itu. Orang-orang bilang dia tak waras, tinggal di rumah kosong di ujung kota, tak punya siapa-siapa. Tapi kalau kamu menikah dengannya, orang-orang akan lupa soal Aira. Mereka akan bicara tentang kamu, tentang keputusan gila ini. Dan kita selamat. Saat itu aku ingin marah, tapi aku terlalu lelah, terlalu capek menanggung malu yang bukan aku yang buat. Aku selalu menjadi anak baik, lulusan terbaik universitas, satu-satunya yang bekerja dan menafkahi rumah saat ayah kehilangan pekerjaan. Tapi kali ini, aku dikorbankan. Mengapa aku? Karena kamu yang paling kuat, kata ibu. Itu bukan pujian, itu adalah kalimat yang berarti kami memilih kamu karena kamu akan menerima ini walau kamu hancur sekalipun. Seminggu kemudian, aku menikah. Bukan di gedung, bukan di masjid besar, hanya di sebuah balai desa kecil, tanpa gaun, tanpa teman, tanpa bunga. Dika datang dengan baju lusuh, rambutnya berantakan, mata kosong, dan hanya mengangguk saat penghulu menyebut namaku. Aku tidak tahu siapa yang lebih gila hari itu, dia atau aku yang mengiyakan semua ini. Saat mendapatkan bayi, aku membersihkan rambut Dika, memberikannya baju bersih dari ibuku. Dia duduk dan tunduk seperti anak kecil menunggu ibunya. Saat hendak mengganti bajunya, aku melihat bercak-bercak merah di sekitar lehernya. Ternyata luka tebas yang sudah menghitam. Mengenang dulu-dulu kaget. Hari pertamaku pernikahan, aku membawa hadiah dari ibuku. Aku pengen membersihkan ini semua, memperbaiki kamu biar baik dan sehat. Sebelum membersihkan kamar kita, aku taruh piring makan di tempat pentralnya aja. Lihat dia termenung seperti aku. Aku sendiri tak perhatian sama sekali kepada Dika. Kamu serius menikahi orang gila? Apa kamu dipaksa? Kami tak sanggup datang, Lin. Dan memang tak ada yang datang. Pernikahan itu hanya disaksikan oleh petugas desa dan 2 orang tua renta yang jadi saksi. Bahkan keluargaku pun tidak tinggal lama. Mereka langsung pulang setelah tanda tangan. Seperti selesai menyerahkan beban. Tak ada pelukan, tak ada ucapan selamat. Hari itu juga, aku dibawa ke rumah Dika, sebuah rumah reyot di pinggir kota. Rumah tua yang sepertinya sudah lama tidak ditempati dengan benar. Atapnya bocor, dindingnya penuh retakan. Tapi anehnya, bagian dalam rumah itu bersih. Dika hanya menunjuk kamar. Ia tidak bicara, bahkan tidak menatapku. Ia lalu duduk di teras, menatap pohon yang tumbuh miring di halaman. Aku berdiri lama di depan kamar itu. Tanganku masih gemetar. Aku bertanya dalam hati, apa ini awal dari neraka yang sesungguhnya? Malam pertama, aku tidak menangis. Aku hanya duduk di kasur tipis sambil memandangi dinding yang penuh bekas tempelan kertas. Tidak ada ucapan selamat malam, tidak ada ketakutan akan disentuh karena Dika tidak masuk kamar. Ia tidur di ruang tamu, di atas karpet tipis. Sejak awal, ia tidak pernah mendekat, tidak pernah menyentuh, hanya memandang dari kejauhan. Hari-hari berikutnya berjalan seperti mimpi buruk yang sunyi. Dika bangun pagi, menyapu halaman, lalu duduk membaca buku-buku tua. Sesekali ia tertawa sendiri, membuatku merinding. Tapi ia juga memasak, mencuci, bahkan menyiapkan sarapan untukku tanpa bicara sepatah kata pun. Kadang aku berpikir, mungkin benar ia gila. Kadang aku juga berpikir,
Mungkin akulah yang gila. Aku, Alina, lulusan universitas ternama, dulu punya masa depan cerah, sekarang tinggal bersama pria yang katanya tidak waras, di rumah tua di pinggir kota, dan hidup dalam pengasingan seperti narapidana. Teman-temanku berhenti menghubungi. Keluargaku tidak pernah datang menjenguk. Aira, ia melanjutkan hidupnya seperti biasa. Foto-fotonya masih berseliweran di media sosial. Ia kembali kuliah, kembali senyum di depan kamera. Seolah semua ini tidak pernah terjadi. Aku menjadi cerita yang dibisiki orang-orang. Anak sulung keluarga itu sekarang tinggal sama orang gila. Katanya dia sendiri yang mau. Mungkin dia sudah gila juga. Tapi yang paling membuatku hancur adalah kalimat dari ibuku dalam pesan singkat yang kuterima seminggu setelah pernikahan. Kami harap kamu betul-betul menjalani pernikahan itu. Jangan pulang sebelum kamu paham makna pengorbanan. Pesan itu hanya satu kalimat, tapi cukup untuk mematikan separuh jiwaku. Malam itu aku menatap langit-langit kamar. Sunyi, dingin, hanya suara jangkrik dan sesekali lolongan anjing liar. Dan di luar sana, Dika masih duduk di teras. Ia menatap langit seolah sedang berbicara dengan bintang-bintang. Siapa dia sebenarnya? Aku tidak tahu. Yang ku tahu hari itu aku telah kehilangan semuanya. Nama baikku, masa depanku, mimpiku. Dan yang tersisa hanya satu. Pria yang bahkan tak pernah menyebut namaku. Tapi entah kenapa malam itu, aku justru merasa tidak benar-benar sendiri. Rumah itu terletak di ujung jalan kecil yang jarang dilalui orang. Jika tidak karena semak belukar dan genteng yang hampir roboh, mungkin tak ada yang sadar bahwa ada manusia yang tinggal di sana. Itulah rumahku sekarang. Bukan rumah impian, bukan tempat penuh kehangatan seperti yang kubayangkan saat kecil. Tapi rumah itulah satu-satunya tempat yang menerimaku, tanpa syarat, karena aku memang tidak punya pilihan. Hari-hariku bersama Dika dimulai dengan keanehan yang tak habis-habis. Ia bangun lebih awal dariku, selalu. Suatu pagi, saat aku membuka pintu kamar, ia sudah menyiram tanaman, menjemur pakaian, bahkan menyiapkan nasi goreng di atas meja. Tidak ada ucapan apapun. Ia hanya menunjuk piring dan duduk kembali di teras, termenung. Kadang aku menatapnya lama dari balik jendela. Ia sering bicara sendiri, tapi bukan seperti orang gila yang berteriak tanpa arah. Suaranya pelan, seperti sedang berdialog dengan seseorang yang tak terlihat. Aku sempat berpikir, mungkin ia punya teman imajinasi, tapi semakin lama aku merasa ia seperti sengaja ingin terlihat seperti itu. Hari pertama aku mencoba mengajaknya bicara, ia hanya mengangguk. Saat kutanya, "Kamu kerja di mana sebelumnya?" Ia menjawab dengan suara pelan, "Pernah." "Di mana?" Ia tak menjawab. Obrolan kami hanya berlangsung dalam potongan-potongan pendek seperti itu. Tidak pernah ada percakapan utuh. Tapi Dika tidak kasar. Ia tidak pernah meninggikan suara, tidak pernah membentak, bahkan ia tak pernah sekalipun menyentuhku tanpa izin. Anehnya, sikap itulah yang membuatku bingung, karena aku sudah siap dibenci, siap dianiaya, siap dijadikan pelampiasan. Tapi ternyata ia hanya diam dan menjaga jarak. Aku mulai memperhatikan rutinitasnya. Pagi menyiram tanaman, siang membaca buku, sore menulis di buku catatan lusuhnya, dan malam duduk di teras menatap langit. Ia seperti hidup dalam dunianya sendiri, dunia yang tak bisa kumasuki. Satu hari, saat aku membersihkan rak di ruang tamu, aku menemukan buku-buku yang membuatku terdiam. Filsafat, sastra, psikologi, bahkan ada buku Karl Jaspers dan kamus. Buku-buku berat yang tidak mungkin dibaca orang dengan gangguan jiwa berat. Aku mulai curiga. Apa dia pura-pura jadi orang lain? Kecurigaan itu semakin kuat saat aku memergokinya merapikan buku dengan sangat rapi. Ia bahkan menyusun berdasarkan tema. Saat kutanya, "Kamu baca semua ini?"
Ia hanya menjawab, "Kadang 2 kali." Itu jawaban paling panjang yang pernah keluar dari mulutnya. Beberapa malam aku mendengarnya tertawa pelan saat membaca. Kadang juga bergumam seperti mengoreksi isi tulisan di jurnalnya. Tapi ketika aku muncul, ia kembali diam, seperti mematikan dirinya sendiri. Aku pernah bertanya langsung, "Kamu kenapa pura-pura jadi orang lain?" Ia menatapku sejenak, lalu berdiri, masuk ke kamar dan tidak kembali keluar sampai pagi. Aku mulai merasa bukan hanya dia yang penuh misteri, tapi aku juga. Aku mulai mempertanyakan diriku sendiri. Kenapa aku masih di sini? Kenapa aku tidak lari saja? Jawabannya sederhana. Aku tidak punya tempat lain. Keluargaku sudah benar-benar memutusku. Nomorku diblok, uang di rekeningku lenyap entah bagaimana. Bahkan kontrak kerjaku di perusahaan lama dibatalkan karena ayahku menarik dukungannya. Aku kehilangan semuanya. Dalam keputusasaan itu, justru rumah reot ini memberiku ruang untuk bernafas. Tidak ada suara ibu yang menyalahkan, tidak ada tatapan kasihan dari teman-teman, tidak ada cemoohan dari tetangga. Hanya ada Dika, aku, dan sunyi yang anehnya menyembuhkan. Hari-hari kami terus berjalan seperti itu. Saling diam, saling asing, tapi juga saling ada. Aku mulai belajar memasak karena Dika selalu menyediakan bahan makanan segar setiap pagi. Kadang aku menaruh teh di sebelahnya saat ia menulis. Ia akan mengangguk pelan dan aku tahu itu bentuk terima kasihnya. Satu malam, listrik padam. Aku duduk di ruang tamu dengan lilin merasa takut untuk pertama kalinya sejak tinggal di situ. Tapi Dika datang membawa lampu darurat kecil, duduk di depanku dan berkata, "Kamu nggak apa-apa." Kalimat itu sederhana, tapi malam itu aku menangis. Entah kenapa, di balik sikap anehnya, aku percaya bahwa Dika bukan orang jahat. Ia bukan gila. Ia mungkin menyembunyikan sesuatu, tapi ia tidak berniat menyakitiku. Satu siang, aku sakit, demam tinggi dan menggigil. Aku kira Dika akan diam saja, tapi ia merawatku dengan sabar. Ia merebus air, menyeka dahiku, bahkan memasak bubur. Ia menolak bicara, tapi tetap menjagaku seperti seseorang yang benar-benar peduli. Saat aku membuka mata di tengah malam, ia tertidur di lantai samping tempat tidurku, hanya beralaskan jaketnya. Aku menatap wajahnya yang damai dalam tidur. Untuk pertama kalinya, aku tidak melihat pria yang dikira orang gila. Aku melihat seorang laki-laki yang menyembunyikan luka dalam-dalam. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasa terasing di rumah ini. Aku mulai mencintai ketenangan. Aku mulai menghargai kehadiran Dika, walau masih penuh tanya. Mungkin memang ini bukan pernikahan impian, tapi ini adalah satu-satunya hidup yang aku punya sekarang. Di ujung pengasingan, aku justru merasa sedikit lebih utuh. Bukan karena Dika menyembuhkanku, tapi karena aku mulai sembuh dari ekspektasi orang lain. Dan Dika, ia tetap seperti itu. Sunyi, lembut, dan misterius. Tapi entah kenapa, malam-malamku tidak lagi dingin. Ada satu hal yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Rasa penasaran yang berubah jadi perhatian. Perasaan itu seperti benih kecil yang tumbuh tanpa disadari. Begitulah yang terjadi pada aku saat mulai memperhatikan Dika lebih dari sekedar rasa ingin tahu. Pagi itu, ia duduk di ruang tengah dengan buku di pangkuannya. Cahaya matahari menembus jendela, jatuh tepat ke wajahnya. Aku memperhatikannya diam-diam dari dapur. Ia membaca buku tebal berbahasa Inggris, Being and Time. Buku yang bahkan beberapa dosenku dulu enggan menyentuhnya karena terlalu filosofis. Aku memiringkan kepala, mencoba mencocokkan antara citra pria yang katanya ODGI dan kenyataan yang sedang kulihat di depan mataku. Ia membaca dengan tenang, sesekali mengeringitkan dahi, lalu mencoret-coret catatan kecil di sampingnya. Tidak ada tanda-tanda kehilangan kesadaran. Tidak ada gerakan aneh. Ia bahkan lebih tenang dari kebanyakan orang yang kukenal. Sore harinya, aku sengaja duduk lebih lama di ruang tamu, berharap ia bicara.
Tapi Dika hanya lewat sambil membawa cangkir teh. Ia melecakkannya di depanku, lalu melanjutkan aktivitasnya di teras. "Aku boleh baca buku kamu?" tanyaku perlahan. Ia menoleh lalu mengangguk. Dari raknya, aku mengambil satu buku yang lebih ringan, Sophie's World. Aku duduk dan mulai membaca. Beberapa menit kemudian, aku sadar Dika berdiri di ambang pintu, memandangiku. "Itu bagus, tapi di bagian akhir agak membingungkan," katanya tiba-tiba. Aku tersenyum. "Aku suka yang membingungkan. Itu percakapan paling lancar kami sejak pernikahan." Hari-hari berikutnya kami jadi seperti dua orang asing yang saling berbagi sunyi. Kami tidak berbicara banyak, tapi pelan-pelan kami mulai duduk di ruang yang sama, membaca buku yang berbeda, kadang saling bertukar komentar pendek. Tak ada percakapan panjang, tapi juga tak ada lagi ketegangan. Suatu malam saat listrik kembali padam, aku dan Dika duduk di bawah cahaya lilin. Tanpa rencana aku bertanya, "Kamu suka ketenangan ya?" Ia menatapku sejenak, lalu menjawab, "Ketenangan itu tempat bersembunyi." "Dari apa?" Ia tidak menjawab, tapi dari cara matanya berkedip cepat, aku tahu ada sesuatu yang ia tahan di dalam sana. Malam itu aku tidak tidur. Aku memikirkan Dika. Gerak-geriknya, caranya menatap langit, caranya merawat taman kecil di belakang rumah. Semua itu terlalu rapi untuk seseorang yang disebut gila. Keesokan harinya, aku memperhatikannya makan. Ia menggunakan sendok dan garpu dengan cara yang sangat beretika. Duduk tegak, tidak bersuara, dan selalu membersihkan tempat duduknya sendiri setelah makan. Ia juga tidak pernah menyentuh makanan sebelum aku duduk di meja. Lalu aku mulai sadar, semua tindakannya seperti diajarkan, bukan perilaku sembarang orang. Ia seperti dibesarkan dalam keluarga yang tegas dan terdidik. Kecurigaanku semakin menguat saat menemukan sepatu kulit mahal di dalam lemari tua. Sepatu itu sudah berdebu, tapi kualitasnya jelas bukan dari pasar pinggir jalan. Aku juga menemukan setelan jas yang digantung rapi dalam kantong plastik. Mungkin sudah lama tak dipakai, tapi tetap bersih. Aku memberanikan diri bertanya, "Kamu pernah sekolah di luar negeri?" Ia hanya menjawab, "Dulu." "Kenapa kembali?" Ia menatap keluar jendela. Kadang rumah itu bukan tempat, tapi keadaan. Aku tidak paham sepenuhnya, tapi aku tahu kalimat itu berasal dari luka. Dan semakin aku mengenalnya, semakin aku sadar, Dika bukan orang gila. Ia sedang menyembunyikan dirinya. Ia memilih terlihat rusak agar tidak diharapkan oleh siapapun. Lalu aku mulai merasa takut, bukan takut padanya, tapi takut pada hal-hal yang belum ku ketahui. Jika dia bukan orang biasa, kenapa dia ada di sini? Kenapa ia memilih hidup seperti ini? Aku mencoba membuka pembicaraan lebih dalam. "Kamu tahu nggak, banyak orang bilang kamu ODGI." Ia tertawa pelan. Itu cara tercepat agar tidak diganggu. Aku menatapnya lekat-lekat. "Tapi kamu tahu kan, itu menyakitkan?" Ia mengangguk. "Lebih menyakitkan jadi yang diharapkan, tapi tidak pernah dimengerti." Lalu hening, tapi tidak canggung. Seperti dua jiwa yang saling memendam luka dan mulai saling melihat cermin satu sama lain. Hari demi hari aku mulai menunggu suaranya, menunggu ulasan ringannya soal buku, menunggu senyum tipisnya saat melihat aku memasak makanan yang baru kucoba. Ia tidak memuji, tapi sorot matanya cukup membuatku percaya diri. Aku masih belum yakin ini cinta, tapi yang jelas hatiku mulai bergetar saat ia menatapku lebih lama dari biasanya. Ada keteduhan yang tidak kutemukan di tempat lain. Aku yang awalnya jijik, takut, bahkan merasa dikutuk, sekarang merasa nyaman. Suatu malam aku melihatnya menangis diam-diam di teras. Ia tidak tahu aku melihat, tapi aku bisa lihat pundaknya bergoncang pelan. Tangannya menggenggam selembar foto kecil yang tak sempat kulihat jelas. Aku ingin memeluknya, tapi aku tahu ia belum siap. Jadi aku hanya duduk di sampingnya tanpa bicara. Setelah beberapa saat, ia menoleh dan berkata pelan, "Terima kasih sudah tidak pergi." Aku membalas, "Terima kasih sudah membiarkanku tinggal." Dan sejak malam itu, aku tahu ada hal besar yang sedang ia sembunyikan. Tapi juga ada perasaan tulus yang perlahan tumbuh di antara kami. Bukan karena cinta pada pandangan pertama, bukan karena rasa kasihan,
Tapi karena dua orang yang sama-sama luka, akhirnya saling mengobati. Hubungan kami berubah perlahan. Tidak ada momen dramatis, tidak ada pelukan emosional, tapi aku bisa merasakannya. Ada ruang yang mulai terisi, ada kediaman yang mulai menghangat. Tapi hidup selalu tahu kapan harus menjatuhkan ujian baru. Saat aku mulai merasa nyaman di rumah tua itu, dunia luar menunjukkan bahwa aku belum benar-benar bebas dari luka lama. Semuanya bermula dari sepucuk surat. Surat itu datang tanpa nama pengirim, hanya tertulis, untuk Alina. Kertasnya putih bersih, tulisannya tercetak rapi. Isinya singkat tapi tajam. Karena keputusan nekatmu, keluarga mencabut semua hak warisan. Kami harap kamu sadar bahwa kamu telah mengecewakan kami. Jangan kembali. Tanganku gemetar saat membacanya. Aku membacanya lagi dan lagi, berharap kalimat itu berubah. Tapi tetap sama. Dinginnya tidak bisa disangkal. Tidak ada salam pembuka, tidak ada nama pengirim. Tapi aku tahu, itu dari ayahku. Aku duduk lama di ruang tengah. Dika sedang menyiram tanaman. Aku tidak ingin ia melihatku menangis. Tapi air mata itu jatuh juga. Selama ini aku masih berharap, mungkin suatu hari keluargaku akan berubah pikiran. Mungkin mereka akan menyadari bahwa aku melakukan ini bukan karena aku bodoh, tapi karena mereka yang memaksaku. Tapi surat itu seperti palu terakhir yang menghancurkan semua harapan. Malam harinya, aku tidak keluar kamar. Aku hanya berbaring sambil memeluk surat itu, seperti benda yang bisa kubakar untuk menghangatkan hati. Tapi yang ada hanya dingin. Lalu terdengar ketukan pelan di pintu kamar. Aku tidak menjawab. Pintu dibuka perlahan. Dika masuk dengan secangkir teh. Ia tidak berkata apa-apa, hanya meletakkan cangkir itu di meja kecil di sebelahku. Saat ia hendak pergi, aku bertanya dengan suara serak. Kenapa kamu gak pernah tanya soal keluargaku? Ia berhenti, lalu menjawab pelan. Karena kamu gak pernah tanya soal punyaku. Aku duduk. Apa kamu juga dibuang? Ia tidak menjawab. Tapi dari matanya aku tahu jawabannya, iya. Hari-hari setelah itu aku berjalan seperti bayangan. Aku berusaha tetap bangun pagi, memasak, membersihkan rumah, tapi semangatku seperti hilang. Aku tidak menangis lagi, tapi juga tidak tertawa. Hingga suatu hari, saat sedang membersihkan bawah tempat tidur, aku menemukan sesuatu. Kotak kayu tua, terkunci. Aku mendiamkannya semalaman. Esoknya, dengan hati-hati aku membawanya ke ruang tengah. Dika tidak di rumah, katanya pergi ke pasar. Aku mencoba membuka kunci kayu itu dengan penjepit rambut. 3 kali gagal. Keempat kalinya, kotak itu terbuka. Isinya membuat jantungku berhenti berdetak sejenak. Beberapa dokumen perusahaan, surat saham, semua atas nama seseorang bernama Dika Mahendra Wijaya. Di antara kertas-kertas itu, ada foto masa kecil Dika bersama seorang pria yang aku kenali dari televisi, pemilik perusahaan properti terbesar di kota. Jantungku makin cepat berdetak. Di bawah foto itu ada sepucuk surat. Kertasnya tua, tintanya sudah sedikit pudar. Dika, maafkan ayah. Aku tidak tahu bagaimana cara melindungimu. Setelah semua yang terjadi dengan adikmu, kami tidak tahu harus mempercayai siapa. Tapi percayalah, kamu bukan penyebabnya. Kamu hanya jadi kambing hitam dari kesalahan yang lebih besar. Ayah. Tanganku gemetar. Dika kembali tepat saat aku masih memegang surat itu. Ia menatapku lama. Tidak marah, tapi juga tidak senang. Aku gak sengaja. Aku cuma bersih-bersih, kataku terbata-bata. Ia mengangguk, lalu duduk di kursi di hadapanku. Untuk pertama kalinya,
Ia bicara panjang. Itu bukan rahasia, hanya sesuatu yang tidak ingin kuingat. Aku dulu anak dari keluarga besar yang penuh ambisi. Ayahku keras, ibuku sibuk menjaga reputasi. Dan adikku meninggal karena kecelakaan yang katanya aku sebabkan. Ia berhenti sejenak, menatap lantai. Sebenarnya bukan salahku. Tapi saat semuanya butuh seseorang untuk disalahkan, aku jadi pilihan termudah. Aku dikeluarkan dari rumah. Semua teman menjauh. Media mulai menulis hal-hal yang bahkan tidak pernah terjadi. Aku hilang. Dan dari situ aku memilih menghilang beneran. Aku tidak tahu harus berkata apa. Aku sempat tinggal di jalanan, lalu menemukan rumah ini milik seseorang yang dulu pernah berhutang budi pada keluargaku. Ia memberikannya kepadaku secara diam-diam. Aku hidup di sini dengan satu tujuan tidak ditemukan. Aku memandangnya lama. Jadi, selama ini kamu pura-pura gila. Ia tersenyum kecil. Lebih mudah seperti itu. Kalau kamu terlalu waras, orang punya ekspektasi. Tapi kalau kamu terlihat rusak, mereka tinggalkan kamu sendiri. Aku menunduk. Kalimat itu seperti pisau yang menusuk ke arah yang sama dengan lukaku. Maaf, Lin. Aku tidak pernah berniat menipumu. Tapi waktu kamu datang, aku pikir kamu akan pergi lagi. Aku gak menyangka kamu bertahan. Aku tidak menjawab. Aku hanya meraih tangannya. Ia terkejut, tapi tidak menolak. Malam itu kami duduk bersampingan. Tidak bicara banyak, tapi segalanya sudah berubah. Semua rahasia yang tertutup mulai terbuka perlahan. Tidak lagi ada pura-pura. Aku tahu keluargaku sudah benar-benar meninggalkanku. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, aku merasa aku punya seseorang. Dan pria yang dulu dikira gila, justru satu-satunya orang yang benar-benar melihatku sebagai manusia. Pagi-pagi sekali, Dika pergi entah kemana. Ia hanya berkata, "Ada yang harus aku lihat." Aku tidak menahan. Hubungan kami sudah sampai di titik kepercayaan yang aneh. Kami tidak saling menuntut, tapi juga tidak saling menyembunyikan. Aku sendiri masih memikirkan kotak kayu itu. Apa yang kulihat bukan hanya bukti masa lalu Dika, tapi juga potongan kisah besar yang selama ini ia sembunyikan. Entah kenapa, aku merasa perlu memahami lebih jauh. Bukan karena ingin tahu, tapi karena ingin mengenal dia lebih dalam. Aku kembali membuka kotak itu. Ada satu benda yang kemarin tidak sempat kulihat baik-baik. Sebuah kunci kecil dengan angka 17 terukir di sisinya. Aku membolak-balik mencari petunjuk, hingga mataku tertumbuk pada alamat yang tertulis di salah satu amplop lama. Jalan Wijaya nomor 17 Semarang. Itu mungkin alamat rumah lamanya atau kantor. Entahlah, tapi aku merasa harus ke sana. Aku naik bus ke Semarang pagi itu juga. Perjalanan 3 jam penuh rasa gugup. Aku tidak tahu apa yang akan kutemukan. Tapi aku tahu ini penting. Bukan hanya untuk Dika, tapi juga untukku. Rumah di alamat itu besar, tua, dan tak terurus. Gerbangnya berkarat. Seorang pria tua yang tinggal di rumah sebelah menghampiriku ketika aku berdiri di depan pintu. "Kamu dari mana?" tanyanya. "Saya teman lama penghuni rumah ini." Ia mengangguk pelan. "Sudah lama kosong, tapi kadang ada anak muda yang datang, diam sebentar, terus pergi. Saya kira dia waras, tapi orang-orang bilang dia pernah kacau." Itu pasti Dika. Aku meminta izin untuk masuk. Anehnya, pria itu langsung memberikan kunci duplikat. "Kalau kamu temannya, kamu boleh lihat-lihat, tapi hati-hati. Kenangan buruk itu kadang lebih tajam dari pisau." Aku masuk perlahan.
Debu menebal di mana-mana. Tapi ada sesuatu yang aneh. Beberapa bagian rumah seperti masih digunakan. Ada karpet bersih, lemari dengan pakaian yang belum terlalu lama digantung. Bahkan meja di ruang kerja tampak terawat. Di atas meja, aku menemukan tumpukan jurnal. Tulis tangan Dika. Catatan harian bertahun-tahun lalu. Aku membaca perlahan. 8 April, adikku pergi hari ini. Bukan karena aku, tapi aku yang disalahkan. Mereka bilang aku ceroboh, padahal aku hanya menyuruhnya menunggu di mobil. Ban pecah, aku ke bengkel sebentar. Tapi saat kembali, mobil ditabrak truk. Semuanya selesai begitu saja. 15 Mei, ayah tidak bicara padaku. Ibu bilang lebih baik aku hilang dari rumah. Aku tidur di taman belakang malam ini. 1 Juni, aku menyerahkan semua yang kumiliki. Saham, warisan. Aku cuma ingin damai. Tapi damai tidak pernah datang. Aku menutup jurnal itu dengan gemetar. Nafasku berat. Dika bukan hanya dituduh, ia dihukum. Ia dijadikan penjahat dalam tragedi yang tidak ia ciptakan. Aku menemukan lagi 1 amplop kecil di laci meja. Tertulis, untuk yang masih percaya. Isinya adalah foto adiknya. Perempuan kecil bermata cerah dengan tulisan di baliknya. Maafkan kakak ya. Aku pulang ke rumah dengan hati seperti diguncang gempa. Saat Dika tiba malam harinya, ia tampak kelelahan. Tapi saat melihat wajahku, ia tahu aku tahu. Kamu ke sana? Tanyanya tanpa nada marah. Aku mengangguk. Aku cuma ingin tahu kenapa kamu bisa sekuat ini. Ia tertawa kecil. Aku nggak kuat, aku cuma bertahan. Bedanya tipis. Kami duduk berdampingan lagi malam itu. Tidak ada kebohongan, tidak ada rahasia. Aku meraih tangannya dan untuk pertama kalinya ia menggenggam balik tanganku. Kalau kamu sudah tahu semuanya, kamu masih mau tinggal di sini? Tanyanya pelan. Aku menoleh padanya. Dika, semua yang kamu lewati bukan alasan untuk aku pergi. Justru itu alasanku tetap di sini. Ia tersenyum. Bukan senyum basa-basi, tapi senyum lega. Senyum orang yang akhirnya diterima setelah lama ditolak. Dan di balik mata sepi itu, aku melihat cinta yang tak bisa diucapkan dengan kata-kata. Pagi itu, suasana rumah berbeda. Dika bangun lebih awal dari biasanya. Ia merapikan meja makan, menyapu halaman sampai ke pinggir jalan, dan bahkan mengganti lampu di ruang tengah yang sudah lama mati. Aku menatapnya dengan rasa ingin tahu yang bercampur haru. Ada tamu? Tanyaku sambil menyeduh teh. Tidak, jawabnya sambil tersenyum. Aku hanya merasa rumah ini harus mulai hidup lagi. Aku mengangguk. Tak perlu penjelasan lebih jauh. Aku tahu maksudnya. Dika sedang bersiap, bukan untuk pergi, tapi untuk bangkit. Hari-hari kami mulai diisi dengan percakapan yang lebih jujur. Ia menceritakan pelan-pelan tentang hidupnya dulu. Tentang rumah besar yang kini kosong, perusahaan milik keluarganya yang masih berdiri dan dikuasai oleh paman dan sepupunya, serta warisan besar yang dulu ia lepaskan demi menghilang dari dunia. Dulu aku pikir pergi dan hilang adalah cara terbaik untuk menyembuhkan luka, katanya di suatu sore. Tapi setelah kamu datang, aku sadar, yang kuperlukan bukan pelarian tapi keberanian untuk menghadapi semuanya. Aku terdiam. Kata-katanya membuatku merasa berarti. Tidak pernah sebelumnya aku dianggap penting dalam hidup seseorang, apalagi dalam keputusan sebesar ini. Kalau kamu kembali, kamu siap dilihat lagi sebagai Dika Mahendra Wijaya? Ia menatapku serius. Aku gak akan kembali untuk mengambil semua yang hilang. Aku akan kembali untuk menunjukkan bahwa aku masih ada, dan aku tidak sendiri. Malam itu ia mengajakku duduk bersama di depan laptop tua miliknya. Ia menunjukkan lembar-lembar saham yang masih tercatat atas namanya.
Ia menjelaskan struktur kepemilikan perusahaan keluarga, siapa yang sekarang memimpin, dan bagaimana ia masih punya hak yang sah meskipun selama ini dianggap menghilang. Kamu tahu, mereka pikir aku sudah mati, atau setidaknya gila. Mereka nggak pernah benar-benar mencari, hanya menghapus namaku dari sejarah keluarga. Ia berhenti sejenak, tapi tidak semua bisa mereka hapus. Aku membacanya dengan perlahan. Semua yang tertulis di situ sah, lengkap, legal. Aku tidak tahu banyak soal bisnis, tapi aku tahu satu hal. Dika bukan orang sembarangan. Ia pewaris sah dari sebuah kerajaan bisnis besar, dan ia memilih menyerahkan semuanya dulu karena trauma yang tak bisa diatasi sendiri. Kalau kamu kembali, kamu harus siap dilihat berbeda. Orang akan bicara, media akan menggali masa lalu. Mereka mungkin akan mencibir atau mengasihani, kataku pelan. Aku sudah siap, balasnya tegas. Dan aku ingin kamu mendampingiku, bukan sebagai istri pura-pura, tapi sebagai pasangan sejatiku. Aku tertegun. Mungkin dulu aku akan menangis mendengar kata-kata itu, tapi sekarang aku hanya mengangguk perlahan, karena aku tahu apa yang kami punya sudah lebih dalam dari sekedar janji. Minggu berikutnya Dika mulai menghubungi beberapa kenalan lamanya, orang-orang yang dulu bekerja di perusahaan ayahnya. Beberapa kaget, beberapa tidak percaya. Tapi 1-2 orang datang ke rumah, membawa berkas, berbicara serius. Aku hanya memperhatikan dari ruang tengah. Dunia yang selama ini jauh dariku, kini perlahan mendekat. Dan anehnya, aku tidak takut, karena Dika selalu menggenggam tanganku setiap kali ada hal baru yang datang. Suatu sore ia berkata, "Aku ingin ajak kamu ke pertemuan direksi minggu depan." Aku hampir tersedak. "Apa?" "Ya, aku ingin kamu ada di sana sebagai pendamping, bukan hanya untuk menemaniku, tapi supaya mereka tahu siapa yang menemaniku bangkit." Aku menolak awalnya. Aku bilang aku tidak punya latar belakang bisnis. Aku tidak tahu cara bicara di ruang rapat. Tapi Dika hanya tersenyum dan berkata, "Kamu hanya perlu jadi dirimu sendiri. Itu sudah cukup." Hari itu aku membeli satu-satunya baju formal yang masih bisa kubeli. Sebuah blus putih bersih dan rok panjang warna biru tua. Dika mengenakan jas lama yang disetrikanya sendiri. Kami berangkat naik mobil sewaan yang dikendarai oleh sopir kenalannya. Di dalam mobil, tanganku gemetar, tapi genggamannya menenangkan. Gedung pertemuan itu tinggi dan megah. Di dalamnya, kami disambut dengan tatapan bingung, sinis dan kaget. Beberapa orang berdiri, seolah tidak percaya Dika berdiri di depan mereka. "Dika Mahendra?" Seorang pria separuh badan bertanya. Dika tersenyum dan menjabat tangannya. "Ya, aku kembali, dan aku punya hak yang sah untuk berada di sini." Rapat berjalan lama. Aku hanya duduk diam. Tapi aku bisa lihat, Dika bukan hanya kembali, ia memimpin. Ia bicara dengan tenang, penuh logika, dan tahu arah. Beberapa orang mulai mengangguk, beberapa tetap menolak, tapi semua tidak bisa membantah. Ia bukan lagi pria yang dianggap hilang. Salah satu sepupunya yang sekarang menjabat sebagai direktur tampak gelisah. "Kamu pikir orang-orang akan percaya kamu waras hanya karena kamu bisa bicara seperti ini?" Dika menatapnya tajam. "Aku tidak datang untuk meyakinkan mereka. Aku datang untuk menunjukkan bahwa kebenaran tidak bisa dihapus hanya karena kamu tidak suka." Setelah pertemuan itu, Dika tidak langsung merayakan apapun. Kami pulang seperti biasa. Tapi malamnya, ia duduk di sampingku dan berkata pelan, "Aku tidak butuh mereka percaya hari ini, tapi aku butuh kamu percaya setiap hari." Aku memeluknya. "Kamu tidak perlu menjadi siapa-siapa untukku. Kamu cukup jadi Dika, dan itu sudah cukup." Malam itu rumah kecil kami terasa lebih hangat dari gedung besar manapun. Karena di dalamnya, ada 2 orang yang saling menemukan kembali dirinya. Dan aku sadar, aku tidak hanya menyaksikan seorang pewaris yang bangkit, tapi seorang manusia yang menyusun kembali dirinya dari serpihan yang hampir dihancurkan dunia.
Hari itu datang lebih cepat dari yang kupikir. Dika diundang secara resmi untuk menghadiri rapat umum pemegang saham. Kali ini bukan sebagai tamu tak terduga, tapi sebagai pemilik saham sah dengan hak suara yang tak bisa diganggu-gugat. Kami datang berdua lagi, tapi suasana berbeda. Kali ini tak ada tatapan meremehkan, hanya pandangan heran dan penasaran. Semua orang tahu, pria yang dulu dianggap gila, kini kembali, dengan kepala tegak dan langkah yang mantap. Gedung pertemuan yang megah itu seperti panggung pertunjukan. Dika duduk di deretan depan, aku di sebelahnya. Tanganku dingin, tapi genggamannya tetap hangat. Ada jeda saat nama Dika disebut. Semua orang menoleh. Ia berdiri, memperkenalkan diri lagi, dengan suara tenang dan tegas. Saya Dika Mahendra Wijaya, dan saya hadir hari ini bukan untuk merebut apapun. Saya datang untuk menempatkan kembali kebenaran di tempatnya. Ada keheningan singkat. Lalu bisik-bisik mulai terdengar. Beberapa wajah pucat, beberapa kaku, dan beberapa terlihat malu. Selama rapat, Dika tak banyak menyerang. Ia mengajukan ide-ide konstruktif, menunjukkan data, berbicara hanya saat perlu. Tapi cara ia duduk, berbicara, dan menatap membuat siapapun paham. Ia bukan lagi bayangan masa lalu. Ia hadir sebagai bagian dari masa depan. Sepupunya, yang dulu sangat vokal menolak, tak lagi mampu menyembunyikan ketegangan. Jadi, kamu pikir kamu bisa kembali begitu saja, dan semuanya akan kembali normal? Dika menatapnya. Tidak, justru karena semuanya sudah tidak normal, aku kembali. Usai rapat, beberapa mantan kolega ayahnya menghampiri Dika. Mereka menyalami Dika, beberapa memeluknya. Mereka berkata, "Kami pikir kamu sudah hilang, tapi ternyata kamu kembali dengan cara yang lebih baik." Aku berdiri di sampingnya sepanjang waktu. Tak banyak bicara, hanya senyum kecil. Tapi aku tahu, dari cara orang-orang menatapku, mereka mulai menyadari bahwa aku bukan sekedar bayangan di belakang Dika. Aku bagian dari kebangkitannya. Sore itu, saat kami kembali ke rumah, Dika menatap langit-langit kamar lalu berkata, "Kamu tahu, Lin, aku tidak pernah menyangka bisa duduk di ruangan itu lagi. Tapi lebih dari itu, aku tidak pernah menyangka bisa kembali sebagai diriku yang sebenarnya." Aku tersenyum, dan aku tidak pernah menyangka pria yang dikira gila itu ternyata sedang mempersiapkan tahta. Kami tertawa, tapi dalam hati aku tahu perjuangan belum selesai. Tapi untuk pertama kalinya, aku tidak takut menghadapi apapun. Karena kini, kami bukan hanya dua orang yang saling menyembuhkan. Kami adalah dua orang yang siap membangun kembali hidup, bukan dari kemewahan, tapi dari keberanian. Beberapa bulan setelah Dika kembali ke dunia lamanya, hidup kami perlahan menemukan ritme baru. Tidak mewah, tidak juga penuh sorotan, tapi cukup untuk membuatku sadar. Aku bahagia. Bukan karena segalanya mudah, tapi karena kami memilih satu sama lain setiap hari meski tidak sempurna. Hari-hariku tak lagi dipenuhi rasa takut. Rumah tua itu kini direnovasi perlahan. Dindingnya masih sama, tapi terasa lebih hangat. Dika membangun ruang kerja kecil di pojok rumah, tempat ia menulis dan membaca seperti dulu. Sementara Atu mulai membuka usaha kecil menjahit baju rumahan. Sesuatu yang dulu tak pernah kubayangkan akan membuatku bangga. Suatu sore, kami duduk di taman belakang. Dika menyeruput kopi, aku membetulkan jahitan yang sempat meleset. Angin sore membelai rambutku dan ada ketenangan yang sulit dijelaskan. Ia memandangku lama. "Lin, kamu tahu nggak? Kadang aku masih merasa nggak pantas dapat hidup kayak gini." Aku berhenti menjahit. "Kenapa?" "Karena semuanya terlalu baik. Karena kamu terlalu baik." Aku tertawa kecil. "Kamu pikir hidupku juga selalu indah? Aku dibuang, Dika. Aku dianggap aib.
Tapi kamu satu-satunya yang gak pernah minta aku berubah atau pura-pura kuat. Kamu cuma ada. Ia tersenyum. Senyum yang dulu samar, kini penuh makna. Dulu aku gak percaya cinta itu nyata. Tapi mungkin cinta itu bukan datang dari yang sempurna, tapi dari yang memilih bertahan saat semuanya hancur. Aku menatapnya lama. Kita gak pernah saling jatuh cinta seperti di film. Tapi aku sadar, tiap pagi saat kamu bikin teh buatku, atau saat kamu diam-diam bantu nyapu halaman, itu caramu bilang, aku sayang kamu. Dan itu cukup. Ia mengangguk pelan. Aku sayang kamu, Lin. Kalimat itu bukan ledakan emosi, bukan janji besar, tapi sederhana seperti pagi yang cerah setelah hujan. Dan jujur, itu lebih menyentuh daripada kata-kata cinta manapun yang pernah ku dengar. Kini, bukan aku yang malu menjadi istrinya, tapi mereka yang menyesal pernah membuangku. Mereka mulai menghubungi kembali, satu persatu. Tapi aku tidak marah, tidak dendam. Karena dari kehancuran itulah aku menemukan hidupku yang baru. Bersama pria yang dulu mereka sebut gila. Dan Dika, kini ia bukan hanya suamiku. Ia adalah sahabat terbaikku, rekan hidupku, dan satu-satunya orang yang pernah benar-benar mengenalku. Bukan karena siapa aku dulu, tapi karena siapa aku saat kami memulai segalanya dari nol.